Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar bab 2 kinematika. Kita akan membahas soal asesmen. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka halaman 58 sampai 61 untuk siswa kelas 11 SMA. Nomor 1. Suatu pesawat terbang dipercepat 5 meter per sekon kuadrat selama 32 detik sebelum naik ke atas. Yang A, tentukan jarak tempuh pesawat sebelum lepas landas. Untuk yang A ini, H sama dengan setengah A. Biasanya ini gaya gravitasi, kita rubah dengan A percepatan T kuadrat sama dengan setengah. Percepatannya adalah 5 meter per sekon selama T-nya 32 kuadrat. Ini sama dengan 2560 meter. Maka jarak tempuhnya adalah 2560 meter. B. Perhatikan tabel berikut ini. Tentukan kemungkinan jenis pesawat. Kalau kita perhatikan di sini, panjang landasan harus 2560, maka termasuk pada 2500 sampai 3000. Jenis pesawat yaitu Boeing 777. C. Cari informasi panjang landasan pacu di Indonesia. Tentukan 2 kemungkinan bandara di mana pesawat itu berada. Misalkan Bandara Internasional Soekarno-Hatta di sini memiliki 3 landasan pacu atau runway dengan panjang yang berbeda-beda, yaitu runway 1 dan 2 memiliki panjang 3660 meter dan lebar 60 meter. Maka pesawat yang masuk yaitu Airbus 380. Sedangkan runway 3 memiliki panjang 3000 meter dan lebar 60 meter. Ini cukup untuk Boeing 777 atau bandara pacu yaitu Bandara Juanda, Surabaya. Ini panjangnya adalah 3000 meter dikali 55 meter. Ini cukup untuk Boeing 777. Nomor 2, jelaskan apa yang terjadi dengan gerak benda seperti yang ditunjukkan grafik di bawah ini. Ini adalah grafiknya. Yang terjadi adalah benda bergerak ke bawah dipercepat, kemudian bergerak ke atas diperlambat setelah dipantulkan. Kecepatan maksimum tidak berubah ketika bergerak ke atas, ke bawah, dan sebaliknya, menunjukkan tidak ada energi yang terbuang. Nomor 3, tes lompatan vertikal dilakukan untuk menguji kekuatan kaki. Di sini yang ditanya adalah kekuatan kaki. Pada beberapa cabang olahraga, lompatan vertikal berperan besar. A. Sebutkan 5 cabang olahraga yang memerlukan lompatan vertikal. Misalkan, 5 cabang olahraga adalah bulu tangkis, sepak bola, bola basket, bola voli, dan senam lantai. B. Jika waktu selama di udara adalah 0,3 detik, tentukan ketinggian lompatan. Di sini T-nya adalah 0,3. Kita menggunakan H sama dengan setengah G T kuadrat. Setengah G ini adalah gaya gravitasi, yaitu 10. T-nya 0,3. 0,3 kuadrat sama dengan setengah dikali 10. 0,3 dikuadratkan sama dengan 0,09. 10 dibagi 2, 5. 5 dikali 0,09 sama dengan 0,45 meter. Ini adalah ketinggiannya. C. Pemain polo air juga melakukan lompatan vertikal dari air. Apa perbedaan pengaruh lompatan dari air dan dari tanah terhadap ketinggian lompatan? Lebih tinggi melompat dalam air daripada di darat. Nomor 4,
Bola bermasa 80 gram ditendang dari tanah dengan kecepatan awal V0 dengan sudut 60 derajat. Pada ketinggian maksimum, energi kinetik bola adalah 36 Joule. Tentukan. Dari soal ini diketahui masanya adalah 80 gram. Kita jadikan kilogram sama dengan 0,08 kilogram. Dan sudutnya atau theta sama dengan 60 derajat. Di sini energi kinetiknya EK sama dengan 36. Kita ketahui bahwa untuk energi kinetik rumusnya adalah setengah mv kuadrat. Energi kinetiknya adalah 36 sama dengan setengah, masanya adalah 0,08 dikali V kuadrat. 0,08 dibagi 2 itu sama dengan 0,04 V kuadrat, sehingga V kuadrat sama dengan 36 dibagi 0,04. V kuadrat sama dengan 900, sehingga V sama dengan akar 900. V sama dengan 30 meter per sekon. V di sini adalah Vx. Yang A, kecepatan awal. Yang A, untuk kecepatan horizontal, Vx sama dengan V0 dikali cos theta. Vx-nya di sini 30 sama dengan V0 dikali cos theta-nya adalah 60. 30 sama dengan V0 cos 60 adalah setengah. Maka V0 sama dengan 60 meter per sekon. B. Waktu untuk mencapai ketinggian maksimum. Untuk yang B, kita cari kecepatan vertikalnya, yaitu Vy sama dengan V0 kali sin theta. V0-nya adalah 60, sin theta-nya adalah 60. 60 dikali sin 60 setengah akar 3 sama dengan 30 akar 3 meter per sekon. Ini adalah Vy-nya. Sehingga untuk kecepatan di puncak, maka Vy sama dengan V0y dikurangi gaya gravitasi dikali T. V0y-nya ini adalah V0y-nya 30 akar 3 dikurangi GT-nya, G-nya adalah 10, T-nya T. Sedangkan Vy-nya 0. Maka 10T sama dengan 30 akar 3. T sama dengan 30 akar 3 dibagi 10. T sama dengan 3 akar 3 detik atau sekon. C. Jarak horizontal maksimum. Untuk jarak horizontal, yaitu X sama dengan V0 dikali T. V0-nya di sini adalah 30 dan T-nya, karena di sini adalah T aksen, kita taruh di sini. Untuk T aksen itu sama dengan 2 dikali T. T-nya adalah 3 akar 3, maka 2 dikali 3 akar 3 sama dengan 6 akar 3. Kita kalikan dengan 6 akar 3, maka sama dengan 180 akar 3. Sehingga jarak horizontalnya adalah 180 akar 3 meter. D. Kecepatan pada saat T sama dengan 2 detik. Untuk yang D, kecepatan pada saat T sama dengan 2 detik, maka Vy sama dengan V0y dikurangi G kali T. V0y-nya adalah 30 akar 3 dikurangi G-nya 10, T-nya adalah 2. Maka sama dengan
30 akar 3 dikurangi 20 meter per sekon. Kalau ini kita selesaikan akar 3, maka nilainya mendekati 32 meter per sekon. Ini adalah VY-nya. Sedangkan Vx sama dengan V0x, yaitu 60 meter per sekon. Sehingga kecepatan saat T sama dengan 2 detik, kita menggunakan teorema Pythagoras, V sama dengan akar dari Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Sama dengan akar Vx-nya adalah 60 kuadrat ditambah Vy-nya adalah 32 kuadrat. 60 dikuadratkan 3600 ditambah 32 dikuadratkan 1024. Maka V sama dengan 68 meter per sekon. Nomor 5, suatu pesawat menjatuhkan sebuah paket dari ketinggian 10.000 meter dan kelajuannya pada saat paket dilepaskan adalah 800 km per jam. Kalau kita gambarkan seperti ini, sebuah pesawat menjatuhkan paket akan berbentuk garis atau gerak parabola. Ketinggian pesawat ke tanah di sini hanya adalah 10.000 meter dan kecepatannya V-nya adalah 800 km per jam. Maka kecepatan ini kita rubah ke meter, sama dengan 800 km maka 1000 meter. Jam ini kita rubah menjadi 3600 detik. Ini sama dengan 222 meter per detik kecepatannya. Yang A, dengan menganggap pengaruh gesekan udara sangat kecil, tentukan jarak maksimum paket tersebut dari titik pelepasan. Jadi yang ditanya di sini adalah X-nya, yang ini adalah X-nya. Dari tinggi maksimum ke jatuhnya paket. Kita ketahui bahwa untuk H sama dengan setengah G kali T kuadrat. Tingginya adalah 10.000 sama dengan setengah G-nya 10 T kuadrat. Kita akan mencari T-nya. 10 dibagi 2, 5, maka T kuadrat sama dengan 10.000 dibagi 5. T kuadrat sama dengan 2000. Sehingga T sama dengan akar dari 2000 detik. Karena ini adalah gerak lurus beraturan, maka X sama dengan V kali T. V-nya yaitu 222, sedangkan T-nya adalah akar 2000. Sama dengan 222 akar 2000 adalah 44,72. Kalau ini kita kalikan sama dengan 9.928 meter. Ini adalah jaraknya. B. Perhatikan lingkaran yang menyatakan wilayah kemungkinan paket ditemukan dan garis hitam yang menyatakan skala jarak. Apakah hasil yang diperoleh dari A sesuai dengan yang terdapat di peta? Misalkan ini berbentuk lingkaran, jari-jarinya sama, yaitu 5 km. Karena jari-jarinya untuk yang B, R-nya sama dengan 5 km, sehingga kalau kita jadikan meter sama dengan 5.000 meter, sehingga diameternya adalah 2 kali jari-jari, 2 kali 5.000 sama dengan 10.000 meter. Di sini nilai 10.000 dengan nilai X hasil perhitungan 9.928 meter hampir sama. Maka hasilnya yang diperoleh mendekati. Ini karena kita mengukur diameter lingkaran dan cari nilainya dengan skala.
Demikian pembahasan soal asesmen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.